Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siang hari ini saya sedang ada di SD Negeri Mekarmaya 1. Dan SD Mekarmaya 1 ini adalah sekolah penggerak angkatan pertama yang ada di Kabupaten Karawang. Dan hari ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SD Negeri Mekarmaya 1 sebagai salah satu dari demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang wawancara kepala sekolah. Baik, selamat siang Ibu. Siang, ya, Pak Ibu. Cece. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, Ya, alhamdulillah. sehat walafiat. Ya, Bu, ya, semoga Ibu tetap sehat-sehat. Amin, ya, Bu, amin, ya. amin. Mudah-mudahan Ibu tetap sehat dan bisa memimpin di SD Negeri Mekarmaya 1 ini. Amin. Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Ibu telah menerima saya dan berkenan untuk wawancara bersama saya dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi kontekstual ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, yang pertama Ibu, selama ini Ibu sebagai pemimpin dapat mengidentifikasi kasus-kasus apa ya Bu yang terjadi di sekolah ini? Misalkan dilematika atau bujukan moral gitu Bu. Yang semenjak saya mimpin di Satuan Pendidikan SD Mekarmaya 1 ini ada banyak permasalahannya. Ya, salah satu misalnya dari siswa anak-anak masih ada dengan dengan ejek mengejek lah istilahnya sekarang ini ada bullying ya Bu ya, tapi tidak mengacukan ke fisik tidak dengan hanya tetap dengan perkataan, tapi itu juga udah termasuk ke perundungan. Tapi di sini saya tetap mengkampanyekan dengan kepada guru-guru. Itu pertama-tama ya, tapi sekarang ini dengan mulai sedikit anak-anak itu sudah mulai berubah karena itu tidak instan ya Pak Cecep ya. Betul, Bu. Para guru dan semua warga yang ada di Mekarmaya 1 ini, orang tua siswa, nah semua kita komunikasi, kita kasih istilahnya parenting ya, sama-sama menjaga dari perundungan berupa perkataan-perkataan yang tidak sewajarnya yang diucapkan oleh anak-anak seusia sekolah dasar. Baik Ibu. Kemudian Ibu, selama ini Ibu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan, terutama Ibu menemukan kasus-kasus di mana kasus tersebut yang sama-sama saling penting gitu Bu, atau mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Ibu kebijakan dalam mengambil kasus tersebut Bu, keputusannya? Pertama saya kasusnya itu saya dulu ya identifikasi apa permasalahannya. Nah, ini juga saya memang ada satu keputusan dan kebijakan yang harus saya ambil gitu kan. Dan saya juga tidak memutuskan sendiri. Ini kalau misalkan berupa larinya kalau kebanyakan ini kebijakan itu tidak saya sendiri, kita rembukan dulu, kita komunikasikan, kita duduk bareng dengan para guru gitu kan. Ya, kita juga minta pendapat kepada guru yang bagaimana harus yang kita lakukan ke depan, tetapi tetap semuanya dibalik akhirnya kita sebagai kepala sekolah saya juga nanti ambil kebijakan yang tidak merugikan salah satu pihak gitu. Iya, baik Bu. Kemudian Ibu, hal apa aja yang selama ini yang sudah Ibu anggap efektif dalam Ibu mengambil keputusan pada kasus-kasus yang terjadi di SD ini Bu? Salah satunya yaitu ya tadi dari perundungan ya, kita awalnya perundungan. Alhamdulillah kami sebelum memulai aktivitas belajar mengajar di kelasnya masing-masing, kami duduk bareng, berdoa bareng, memberikan arahan-arahan dan selalu mengingatkan sehingga anak-anak itu karena tidak bisa langsung, tidak boleh itu tidak langsung harita itu anak-anaknya diam ya, pasti terus menerus. Jadi kami selaku kepala sekolah kepada guru juga langsung kepada anak-anak, dan kami juga selaku kepala sekolah selalu tiap hari memantau setidaknya kami di jadwal hari ini kami masuk ke kelas mana, hari ini ke kelas mana. Jadi saya juga sebagai kepala sekolah tidak tinggal diam dan tidak langsung menerima laporan dari guru. Saya juga terjun langsung masuk ke kelasnya masing-masing dengan dijadwal. Baik Ibu.
Kemudian Ibu, selama ini yang dianggap oleh Ibu merupakan tantangan dalam menangani kasus dilema etika itu tantangannya apa, Bu? Tantangannya di sini yaitu kadang dengan orang tua ya Pak ya, dengan orang tua. Iya. Misalkan contohnya gimana orang tua. Kami di sini mengajarkan mendisiplinkan anak-anak dan kami juga waktunya terbatas. Kadang ada orang tua siswa juga yang kurang menerima dan kurang memahami gitu kan. Dan semuanya nanti berakibat itu menyalahkannya tetap ke guru itu tantangannya. Tapi ya saya berusaha terus menerus, tidak putus asa. Setiap ada pertemuan dengan orang tua murid saya sampaikan gitu kan, dengan waktu kami sebagai guru terbatas waktunya dan lebih banyak dengan orang tua siswa. Tapi ya alhamdulillah, jadi kami membuka kepada orang tua siswa. Sekarang ada media sosial, ada WhatsApp. Jadi di mana ada permasalahan tentang anaknya dan anak itu lapor ke orang tua, jadi orang tua itu langsung jangan menanggapi salah satu pihak. Datang ke sekolah, kami terbuka apapun keluhan-keluhan dari orang tua siswa itu sendiri. Baik Ibu. Ya. Baik Ibu. Kemudian Ibu, tatkala Ibu menemukan sebuah kasus yang ada di SD ini, apakah ketika Ibu menemukan kasus, Ibu langsung Ibu langsung memberikan restitusi di tempat? Apakah Ibu langsung memberikan atau menentukan jadwal di lain waktu untuk dapat menyelesaikan kasus ini? Apa seperti apa, Bu? Kalau misalkan kasusnya itu urgent gitu kan, dan saya bisa mengatasi di hari itu juga karena ini akan mengakibatkan untuk kesemuanya. Nah, saya kalau misalkan ada permasalahan seperti itu, saya diselesaikan di hari itu juga, supaya tidak berlarut-larut ya Bu ya. Permasalahan itu. Nah Ibu, kemudian Bu, apakah ada faktor yang Ibu libatkan di setiap Ibu mengambil kebijakan-kebijakan? Misalkan Ibu melibatkan orang ketiga dalam membantu Ibu menyelesaikan kebijakan yang ada di sekolah. Ada tidak Bu orang yang membantu Ibu, yang Ibu libatkan dalam penyelesaian kasus yang pernah terjadi di sekolah ini? Ya kami sebagai kepala sekolah tidak bisa sendiri ya, berjalan sendiri. Saya salah satunya yaitu yang ada di sekolah ini ya para dewan guru. Dan yang paling sering saya minta komunikasi atau minta bantuannya, saya paling tidak ke pengawas bina atau ke komite sekolah dari SMK Karmel 1 itu. Iya. Kemudian Ibu, dari semua obrolan yang telah kita sampaikan, kemudian pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari kegiatan tentang dilema etika ini, Bu? Jadi setiap permasalahan yang ada dimanapun, apalagi di SMK Karmel 1, saya tidak bisa menyelesaikan dengan sendiri. Saya juga butuh adanya komunikasi, kolaborasi dengan para guru, orang tua siswa, pengawas bina dan komite sekolah. Itu menjadi menjadi suatu kekuatan, keputusan menjadikan pembelajaran. Jadi saya juga tidak karep dewek gitu, memutuskan sendiri gitu. Jadi saya juga harus mendengar, ada pengawas bina, ada komite, ada para guru gitu. Walaupun saya di sini sebagai pemegang kekuasaan di SMK manajer. Iya, manajer gitu. Baik, Ibu, mungkin kiranya cukup ya Bu ya untuk kita wawancara tentang dilema etika. Banyak sekali ilmu yang dapat saya ambil dari pengalaman Ibu dalam menentukan kebijakan-kebijakan sebagai manajer di sekolah ini. Tentunya saya pun harus banyak belajar dari Ibu Nurmala SPD selaku kepala sekolah sekolah guru penggerak yang ada di lingkup Korwil Kambidik Cilamaya Wetan, yang sangat luar biasa, menjadi contoh untuk rekan-rekannya dan mungkin bisa menjadi contoh dan panutan untuk saya dalam bagaimana menentukan kebijakan, kemudian menangani kasus-kasus dilematika yang ada di sekolah. Mungkin itu saja Ibu, hatur nuhun. Ya, sami-sami, Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Ibu. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sore ini saya lagi ada di kebun sambil kita bertemu dengan Ibu Kepala Sekolah yang merupakan kepala sekolah hebat yang ada di wilayah lingkungan kerja Korwil Kambidik Cilamaya Wetan. Beliau adalah Ibu Nining Rosita SPD. Beliau adalah salah satu kepala sekolah di sekolah penggerak
yang letaknya ada di pesisir pantai Cilamaya ya Bu ya. Iya. Nah, tapi nanti kita bisa lebih tanya-tanya lagi. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Ya, gimana Ibu kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu mohon izin dan terima Iya. kasih saya sudah diterima di sini dan Ibu sudah berkenan untuk berbincang-bincang ya Bu Iya, ya pada iya. sore hari ini. Iya. Ibu kedatangan saya ke sini saya dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi kontekstual di modul 3.1 Oh iya. di calon guru penggerak angkatan Oh, 11 Bu. Iya, Iya, mohon izin ya Bu ya. Iya, silakan. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu. Iya. Ya, ini yang pertama adalah kira-kira Bu, Ibu sebagai manajer di di sekolah SD Muara berapa Bu? Baru 3. Muara Baru 3 ya Bu ya. Kira-kira Ibu bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di SD Muara Baru 3 ini, terutama dilema ITK Bu atau bujukan moral Bu. Kira-kira bagaimana Bu? Emang kasus dilema etika itu setiap sekolah pasti ada ya. Pasti ada ya Bu ya. Tapi ada mungkin besarannya ada yang sampai 50, 25% gitu ya. Pasti ada. Dan kebetulan di SD Muara Baru 3 itu juga kasus dilema etika juga ada gitu ya. Iya. Dilema etika juga ada. Dari pantauan Ibu memang ada beberapa guru yang memang termasuk dalam kasus itu gitu. Jadi Ibu mempelajari gitu ya. Mempelajari ternyata memang guru itu memang harus diberi satu tindakan karena memang kasusnya memang sudah memang sangat dilematis. Sangat gitu. dilematis Sangat ya, Bu, ya. dilematis. Sangat dilematis itu. Jadi Ibu mempelajari dulu situasinya, mengidentifikasi, kemudian membuat kesimpulan gitu cara mengidentifikasi. Iya, baik Ibu. Luar biasa ya dari cara mengidentifikasi Ibu. Kemudian Ibu, yang ingin saya tanyakan kira-kira bagaimana Ibu selama ini sebagai manajer di sekolah menjalankan dalam mengambil keputusan di sekolah, terutama dalam kasus-kasus dilema Bu. Bagaimana Ibu mengambil keputusan sebagai manajer? Pertama tentunya pendekatan moral ya antara individu gitu. Misalkan pada kasus guru A gitu memang yang jarang ke sekolah gitu ya. Iya. Jarang ke sekolah gitu ya. Ibu pendekatan gitu antara individu mendatangi ke rumahnya, apa sebabnya gitu ya. Karena lewat pendekatan itu jadi dia lebih mengungkapkan gitu apa penyebabnya ya Bu ya. Menjadi lebih terbuka daripada Ibu betul. menegurnya di sekolah. Gitu, kalau menegur di sekolah sepertinya kayak ada kedinasan dan terlalu terlalu formal gitu, sehingga kadang-kadang beliau itu nggak bisa menjawab gitu ya. Tapi ketika Ibu datang ke rumahnya ya semuanya terjawab, bisa lebih terbuka ya Bu ya. Iya, betul Bu. Kemudian Ibu selama ini hal-hal apa saja sih yang sudah dianggap efektif dari Ibu sebagai pimpinan dalam mengambil keputusan, terutama dilema etika Bu? Ya tadi dari pendekatan ya. Kemudian Ibu juga ngasih sedikitnya yang nama dilema itu peluang, bukan peluang ya, kesempatan. Ini kan guru A ini tidak sekolah itu karena apa gitu ya. Ibu mencoba memahami itu ya, karena memang kondisinya yang memang sakit gitu ya. Tapi kan sewaktu-waktu beliau bisa juga gitu masih sakitnya tidak parah gitu ya. Nah, sakitnya tidak parah ya. Dalam keadaan sakit itu ya Ibu mengizinkan, walaupun dalam gimana ya, yang namanya sebagai kepala sekolah kan pelindung gitu ya, istilahnya melindungi guru gitu. Istilah membela bukan berarti membela kejelekannya. Istilahnya kan kepala sekolah mah harus kaditu kadir gitu, ujung tombak gitu, ujung tombak kalau dalam apa gitu ya, paling depan gitu. Jadi berusaha menutupi membawa nama baik aja gitu ya. Tapi bukan berarti menutupi kesalahan. Artinya guru tersebut tetap diberikan keleluasan untuk
istilahnya boleh tidak selama dia sakit, boleh Iya. tidak sekolah. Iya, baik Ibu. Kemudian Ibu, yang merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan itu apa aja, Bu? Nah, itu banyak banget itu ya. Tantangannya itu salah satunya ya dari sesama guru itu. Iya. Sesama guru tentu ada kecemburuan gitu ya. Ada kecemburuan, apalagi ini yang sama-sama gitu ya. Istilahnya sama-sama satu profesi gitu. Yang sama-sama dia kan istilahnya gajinya penuh apalagi ada guru yang memang masih honor gitu ya, Iya. yang memang kerjanya katanya ini melebihi dari Jam kerja. kapasitas, Iya. kapasitas tapi dengan gaji ya itu tantangan Itu itu dari tantangannya, Bu. dalamnya, dari luarnya juga ada dari masyarakatnya Masyarakat, gitu iya. ya, dicapnya ya begitu. Ini nih SD misalnya SD Muara Baru 3 ini rusaknya nama guru ini nih gitu. Nah itu tantangannya itu. Betul. Tantangan dari luarnya, dari masyarakat, dari dalamnya sesama teman. Berarti Ibu sudah menjelaskan yang tantangannya Iya, ada iya. di luar dan di dalam ya, Bu Iya, ya, iya. seperti itu. Kemudian Ibu, ketika Ibu menemukan suatu masalah yang ada di sekolah, baik dari yang tadi Ibu sebutkan, dari guru ataupun dari masyarakat, apakah cara Ibu langsung menangani di tempat? Apakah Ibu menentukan jadwal untuk Ibu menyelesaikan masalah tersebut? Kalau ibu nggak langsung menyelesaikan ya, istilahnya kalau sebuah masalah itu ibu pelajari dulu gitu, penyebabnya apa gitu. Bahkan bisa sampai didiamkan dulu gitu, didiamkan dulu gitu ya. Didiamkan dulu, menunggu orang itu gitu memahami, dia bertindak sendiri gitu. Karena ibu yakin kan dia juga punya hati, dia juga istilahnya punya profesi gitu yang memang dia ini jalani selama ini gitu ya. Jadi ibu biarkan dulu, setelah memang dia tidak berubah, baru gitu. Ada tindakan ya, Bu ada ya? tindakan gitu, ada pembicaraan. Iya. Baik. Iya. Kemudian Ibu, dalam Ibu mengambil keputusan, kemudian ada nggak sih orang-orang yang membantu Ibu gitu, atau ada faktor-faktor lain yang bisa membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Sepenuhnya kalau keputusan itu di tangan ibu, tapi memang ada masukan gitu, misal ada dukungan gitu, misalkan dari sesama guru itu sendiri sendiri gitu. Tidak banyak, cuma ada penguatan aja gitu ya, misalkan ditegur pula kayak gitu. Ditegur pula kayak gitu. Bu jangan takut Bu gitu, karena memang dia lebih senior dari ibu gitu. Bu jangan takut Bu. Oh enggak, ibu nggak takut, bukan takut, cuma gini aja ya senior ada di dia gitu ya, ngerti ada di dia kayak gitu, dibalikin lagi ke dia gitu. Paling gitu aja. Baik Bu. Wah, luar biasa sekali ya wawancara dengan Ibu ini. Memang sih saya tidak salah datang nih menemui kepala sekolah yang memang berkualitas ya. Terutama kan yang memimpin sekolah penggerak ya di angkatan pertama ya Bu ya, di Angkatan pertama. Baik Ibu, tadi kita sudah berbincang-bincang, kemudian dari semua hal yang tadi sudah kita bicarakan, kira-kira pembelajaran apa sih Bu yang bisa dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan, terutama dilema etika, dan itu pun nanti untuk bisa pembelajaran untuk saya mungkin ke depannya. Dalam setiap pemimpin itu yang namanya disukai dan tidak disukai itu pasti ada. Pasti ada ya Bu, gitu, betul. pasti ada. Kemudian ada kasus-kasus yang memang yang termasuk dilema etika tadi gitu, itu pasti ada gitu. Tapi satu yang keputusannya gitu, kita ketika kita menemui masalah atau kita kesel kan ya kalau misalnya jangan dulu langsung istilahnya memutuskan kita redam dulu, karena memang suatu teguran di saat kita marah itu nggak akan berdampak, nggak akan bisa menyelesaikan ya Bu ya, malah akan bisa membesarkan malah menambah masalah gitu. Iya. Kalau ibu didiemin dulu, berharap dia aja lah mengerti dulu gitu, apa yang bukan berarti marah, tapi didiemin dulu saat mencoba mencari celah dia pengertian dia sendiri gitu ya. Karena memang kita orang dewasa, sama-sama punya hati, tahu aturan gitu. Iya, betul. Iya. Ya,
Mungkin itu saja ya Bu, luar biasa sekali nih obrolan kita sore hari ini dengan Ibu, wawancara yang sangat luar Iya. biasa, terutama tentang dilema etika ya Bu ya, Iya. yang mungkin saya juga harus banyak belajar ke depannya dari Ibu. Mudah-mudahan dari hasil obrolan ini bisa berlanjut ya Bu ya ke depannya, Iya, berbagi insya ilmu Allah, tentang insya dilema Allah. etika. Terima kasih ya Ibu ya. Sama-sama. Iya Ibu. Matur Jangan nuhun. sungkan. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.